Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari, sahabat sekalian sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kiranya Anda semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ini saya ingin mengulas sedikit serba-serbi dalam pengobatan. Pertanyaannya adalah, apakah anak Anda, baik yang umur 14 tahun ke bawah atau yang masih kecil, suka diberikan gadget berupa HP untuk nonton video atau melihat HP apapun itu namanya sampai berjam-jam? Karena di sini saya berkali-kali dalam waktu yang berbeda, dalam setahun minimal ada 5-10 anak mengalami problem yang saya istilahnya sebut korslet saraf mata. Sebutkan korslet saraf mata ini berhubungan dengan gangguan fungsi mata, terutama kelopak mata sebelah atas ya. Itu sering ngedip. Awal-awalnya mungkin nggak terlalu disadari. Ngedipnya itu jarang-jarang. Bisa mata sebelah kiri, bisa juga mata sebelah kanan. Tapi semakin lama kedipan mata itu seperti kayak lampu sen yang dinyalain tiada henti, ngedip terus. Kalau yang kiri ngedip terus panjang hari. Terus kalau yang sebelah kanan itu juga sama, kalau yang kena di saraf mata sebelah kanan ngedip terus. Itu bukan hal yang normal dan gak akan bisa pulih hanya dengan makan obat dokter. Itu harus diterapi. Jadi korslet mata karena terlalu memandang cahaya kepada lensa, baik itu lensa TV atau kamera HP atau video dalam HP, itu hanya bisa dipulihkan dengan cara terapi. Kadang-kadang itu tidak terjadi begitu saja. Ada anak-anak yang tiap bulan terus-menerus pagi siang malam nonton sesuatu di video yang dalam HP tadi. Kemudian ada juga yang sampai bertahun-tahun dia main HP terus, anak dikasih HP, atau dia main gamenya di dalam kegelapan. Kalau matanya korslet, mengalami gangguan pada fungsi saraf mata, dia mulai mengedip. Kedipan yang saya katakan seperti video di awal tadi, pertama dikit-dikit, kemudian lama-lama ngedip semua itu. Kalau yang kiri ngedip tuh sampai ke bawah itu kelopak mata itu ngedip. Kadang-kadang separuh dari wajah, area sini nih, ini ngedip nih. Nah ini ngedip. Kalau di sebelah sini sudah mulai ngedip ya, ini saya jujur aja saya katakan, nanti sebelah sini ngikutin tuh, ngedip matanya gitu, ngedip. Kayak barang saya itu yang ngedip gitu. Itu nggak enak buat dia. Dulu ada anak itu umur 8 tahun matanya ngedip sebelah yang kanan, kemudian ngedip karena itu di pasar dikirain mamanya itu mata genit, ditabok matanya sampai merah. Tapi ngedipnya nggak mau hilang. Akhirnya lama kelamaan dia terus bertahan main HP, baik itu diketahui oleh orang tua ataupun enggak. Nah kemudian yang sebelah kanan pun ngedip. Dan itu tidak hanya 1-2 orang. Dalam setahun itu, jika katakan aja kalau 1 bulan ada 3-4 orang harus diterapi matanya supaya kedipannya hilang. Itu 3 orang atau 4 orang kali setahun aja. Nah, itu pasti jumlahnya banyak kan. Nah, untuk ini memulihkan gangguan fungsi mata tadi, karena melihat cahaya yang berlebihan. Pertama-tama kalau mata sebelah kiri yang mengalami gangguan itu hanya bisa dihilangkan dengan terapi. Minum vitamin A juga nggak bisa hilang. Minum jus wortel juga enggak. Dia harus diterapi. Mulainya terapinya begini. Kalau dia adanya di mata yang sebelah kanan, nah ini gangguan fungsi mata itu bisa Anda kerjakan sendiri, karena anak kecil sekarang pun dia hanya bisa diem
atau tenang bila dikasih HP, baru orang tuanya bisa aktivitas. Begitu yang saya perhatikan. Nah, ini jadi kayak gini nih terapinya. Nah, kalau misalnya ada yang begitu, ada di lingkungan Anda anak-anak yang matanya mulai berkedip, itu koslet saraf matanya karena terlalu banyak menatap ke arah cahaya terus menerus berbulan dan bertahun, jadi ngedip terus matanya gitu. Pertama-tama memang sebelah, jadi lama-lama kanan kiri. Nah, ini gini awal-awalnya pasti begitu. Nah, terus kemudian diterapinya gini ya. Ini jangan lupa nih, nih jangan sampai ke kornea matanya, ntar matanya dicolok begini, waduh, anaknya nggak bisa melihat, ntar malah sakit matanya. Ini kayak gini ya, ini dilenturin, ini peredaran darah sarafnya, pembuluh darah yang mengalir ke area mata. Nah, ini sampai ke bagian ini kening ya, bagian jidat lah gampangnya ya kan. Nah, ini gini terus sampai ke samping aja sini. Nah, ini gitu ya kan. Nah, ini terus lakukan berulang, nggak boleh tiap hari ya, nanti malah memar. Dia seminggu cuma 2 kali aja. Nah, ini kayak gini. Nah, ini diterapinya gini ya. Nanti ngedipnya hilang itu. Tapi kalau nggak diterapi, alah, sampai kapanpun ya mata itu terus kedip, dan makin lama makin parah. Karena itu anak pasti ngerasakan mata pegel, perih, apalagi ngelihat ke arah cahaya, itu akan lebih perih, lebih nggak enak. Nah, lama-lama matanya ini pupil matanya ini agak menyipit, dia makin lama nyipit, makin ngecil. Jadi ini tetap normal, ini lebih mengecil. Tapi kalau dua-duanya udah kena, nah ini misalnya sini pun kena, ya harus dilakukan cara yang sama, ini kayak gini. Jadi kalau Anda punya anak kecil selalu megang HP, dia mungkin lihat main-mainan di video-video itu, Anda kurangin waktunya, jangan di full, sebab nanti yang bahaya ya penglihatan anak itu sendiri yang rusak gitu. Apalagi dia nggak pakai pelindung cahaya, nggak diaktifkan di HP itu, ya udah keadaannya makin parah. Berapa banyak orang yang kena gini? Yaitu kalau yang jumlah paling minimal 4 anak aja, nah kali 12 bulan, yaitu berapa jumlahnya? 40 lebih kan, 48 ya kan. Nah, itu jumlah itu bisa meningkat pada waktu tertentu. Misalnya anak liburan sekolah, PAUD-nya lagi libur, TK-nya lagi libur, nah itu jumlahnya lebih banyak, ngedip aja. Jadi kalau misalnya mata berkedip, itu adalah tanda-tanda kelelahan mata yang menyebabkan korslet saraf mata. Kalau udah korslet saraf mata, itu nggak bisa normal. Nah, terus ini wilayah gini ya. Terus setelah ini begini, kalau dia ngedip dua-duanya ya, Anda terapi seperti ini. Jangan kena area kornea mata. Optik mata ini adalah yang sebelah depan. Nih cerminnya mata itu untuk nangkap cahaya, untuk dipantulkan ke belakang ini otak. Jadi kayak gitu Anda lakukan ini terapi seminggu, paling ini 2 kali, paling sebanyak-banyaknya 3 kali. Beginiin aja, nanti normal. Kalau ntar deh Anda biarkan aja, itu nggak bisa sembuh dengan sendirinya, semakin lama semakin parah. Kan tentu Anda juga nggak suka kan kalau misalnya punya anak punya kelainan mata mengedip, padahal itu fungsi sarafnya harus dibenahin dan bisa secara mandiri, nggak perlu ke dokter kemana-mana, enggak gitu. Kalau matanya berkedip aja begitu, ntar dikirain mata genit lah. Kalau dua-duanya berkedip, lama kayak lampu sen motor itu, kanan kiri cetek. Andalah yang bijaksana bagaimana itu benda-benda berbentuk HP jangan sesering mungkin. Mentang-mentang anaknya tenang dikasih HP, pasti terus tiap hari orang tuanya aktivitas kemana-mana, efeknya nanti kemari. Kalau sudah kesini, jangka panjangnya gampang sakit kepala. Apalagi kalau dia mainnya video game, ya udah uring-uringan aja, gampang uring-uring Anda, terobsesi dengan itu. Adrenalinnya udah terpacu dengan sangat ini ya, udah kontinu terus menerus, lama-lama ketagihan itu kayak seperti itu. Dan yang terakhir itu kan ada titik pantul nih saraf kepala belakang ini.
kanan kiri. Saya beberapa kali berusaha membantu pemulihan orang yang buta, menjadi buta matanya karena kecelakaan, dia nabrak dinding, ada juga yang nabrak pintu mobil box, itu buta bukan kejadian saat itu juga, tapi beberapa waktu kemudian. Nah ini selain yang depan tadi saya terapi, termasuk utamanya di bagian kening, ini titik pantulnya, ini Anda harus ini diuyak-uyak begini ya, ini anunya ke saraf mata depan, ini titik belakang, ini belakang kepala. Nah ini giniin, gini, terus setelah ini pindah lagi kemari kalau memang mata kedipnya dua-duanya ngedip. Nah ini, gitu ya, gitu. Nah begitulah cara pemulihannya. Nanti di sini udah distimulasi, sini udah diginiin, itu nanti dia bertahap dia pulih. Tapi jangan Anda omelin juga anak Anda atau apapun itu, karena yang salah itu sebenarnya pengawasan orang tua mungkin kurang ketat. Biasa main HP dia tenang, misalnya anak di bawah 5 tahun atau 5 tahun Anda kasih itu terus, efeknya ke situ, nanti gampang sakit kepala. Jadi demikian video ini saya buat hanyalah sebagai serba-serbi pengobatan, dan nanti akan saya buat lagi serba-serbi pengobatan yang lain yang efeknya masih semua berkaitan dengan kesehatan. Jadi demikian, semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.